masih bahas dunia pertanian, teman-teman. Masih dengan para kita, Jansen Siombing. Jangan bosan ya nonton kami. Di video kali ini kita pengen bahas salah satu bisnis yang cuan di lingkungan masyarakat kita, yaitu kamu tanya dulu ya, aku tanya kamu ya. Kamu pilih mana nih? Punya karet atau kelapa sawit? Ya kalau saya, kalau misalnya lahannya masih 2 hektar ke bawah lah ya. Oke, kita buat apple to apple, head to head. Sawit 1 hektar, karet 1 hektar. Ya. Dari kualitas produksi terbaik, bibit unggul semua versi terbaiknya. Ya. Pilih mana? Saya tetap pilih karet lah. Karet. Kalau aku sawit. Sawit ya. Ya, apa alasannya kenapa pilih karet? Karena alasannya seru nih. paling utama, saya nggak mau ngerjakan apa yang nggak saya pahami. Oh, berarti kamu lebih paham di dunia karet. Karet. Pengalaman dulu dari situ. Iya, Oke. dari dulu. Dan dari segi ekonominya saya udah pahami kan gitu. Dari teknis kerjanya, dari bagaimana pengolahannya, bagaimana cara biar sadapannya bagus. Semua lah. Semua. Sampai Saya ke masa panen udah tahu lah. Sudah. Oke, next. Dari segi pengerjaannya nih, kalau kita mau compare bandingkan Iya. karet atau sawit, lebih gampang mana pengerjaannya? Mulai dari nol, dari penanaman atau pengolahan lahan sampai ke masa panen, lebih gampang mana dikerjain? Kalau gampangnya sih, Sawit. kalau saya rasa bisa dibilang sawit, bisa Iya. karet. Cuman resikonya besar di sawit. Risiko apa itu? Ke resiko kecelakaan, misalnya ketika kita melakukan pemanenan, buahnya jatuh ke kepala, itu kan resikonya besar. Oh iya, oke. Mengakibatkan resiko fatal dia. Kalau misalnya karet paling kan sebatas kita menderes, cuma Paling kena tangan aja sih, kena tangan. Iya, apanya tuh ya, Tetap alatnya masih tuh. bisa aktivitas. Kalau iya. sawit kena kepala ya mungkin antara 2 kemungkinan. Tapi jarang sih kan. Ya jarang. Iya, jangan gitu banyak kali lah orang kena panen, kena orangnya. Iya betul. Iya. Kalau risiko sih jarang, cuman itu kan nggak bisa dihindari. Benar. Pasti pernah mengalami. Dari pengerjaan lebih susah mana rupanya? Kalau dari segi pengerjaan, Mulai dari penanaman sampai panen itu lebih susah mana? Lebih kalau capek gitu kan? lebih capeknya sih, Karet kan? kalau saya rasa hampir sama lah. Enggak lah, karet harus tiap hari bro, diguris gini. Iya tiap hari. Sawit kan nggak tiap hari. Iya betul. Ditusuk-tusuk, ditojok-tojok panen kan? Sawit betul. berapa? Sebulan? 2 kali ya? Iya 2 kali. Dalam sebulan, Kalau- sekali 2 minggu. Kalau kelas masyarakat 2 kali. Iya. Nah, kalau karet kelas masyarakat Tiap minggu panen dia. sekali seminggu. Iya, sekali. Tapi menderesnya kan setiap hari tuh. Tiap hari. Atau dikelang-kelingin lah, selang-seling gitu. Iya. Kalau Anda nggak guris, kalau Anda nggak gini, ada hasil nggak? Ya, Enggak kan? Kalau nggak diberes ya nggak ada. Iya makanya, dari pengerjaan lebih ribet kan? Lebih capek nggak setiap hari Anda ke ladang? Sama gini. Sawit kan nggak setiap hari gini. Ya nggak setiap hari, cuman kan kalau karet itu bisa kita paksakan hasilnya. Ya. Misalnya gini, kita butuh uang nih, karet kita kan masih bagus nih. Nah, Itu hasilnya bisa kita paksa 2 kali lipat. Bisa. 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 Cuman jangan setiap hari, jangan Ya. setiap minggu misalnya. Kalau misalnya untuk minggu depan lah, butuh uang lah, tambahan. Kita Nah. bisa paksa di situ. oke. Kalau sawit nggak bisa. Ya Benar. kalau memang yang buahnya matang segitu ya segitu. Yang segitu. Paling kita jalan terakhir ya minjam sama toke. Oke. Nah itu dia. Betul. Nah. Oke, next. Cuaca. Kalau hujan, pengaruh kali kan karet Ya gimana? pengaruh. September, Oktober, November, Desember itu siapkan ember gitu kan? Ya September. musim Kami hujan. udah pernah ngalami, aku sendiri atau di keluargaku sama bapak gitu, pas Desember ya. Iya. Lebih banyak hujannya loh waktu itu. Nah, Saya lupa di tahun berapa, waktu saya masih SMP atau SMA gitu. iya betul. Lebih banyak hujannya di bulan Desember sehingga petani nggak bisa deres gitu. Sampai-sampai kita nggak sanggup beli kue Natal, beli baju Natal. Karena nggak bisa melakukan aktivitas tadi ya. Iya. Beres tadi. Nah itulah di cuaca. Kalau sawit kan nggak pengaruh kan, mau hujan mau panas, ya Tetap panen. tetap panen sekali 2 minggu di masyarakat gitu. Nah, kalau lebih detailnya lah, kita detail
Dari 1 hektar karet, 1 hektar sawit, kita langsung ke uangnya. Hasilnya lebih banyak mana gitu? Kalau menurut analisa saya sih, Kita ikuti harga pasar sekarang, ya, pasar hari ini. karet. Karet, Dengan catatan kan tadi catatannya maksimal ya. iya. Yang bagus lah intinya. Iya semua, the best lah semua. Jadi kalau kita hitung per bulannya itu, kita buat estimasi karet itu janganlah dulu ke negara tetangga di atas 1 ton per bulan. Enggak, Indonesia aja lah. Indonesia lah, Indonesia 800 aja. kilo lah 1 bulan. 1 bulan. Karet dari 1 hektar. Taruhlah 2,5 ton atau 3 ton lah. Berapa? 3 ton lah Dalam per bulan. per bulan 3 ton, oke. Itu kan udah jarang itu sebetulnya. Orang rata-rata per bulannya itu paling 2 ton. Oke, 2 atau karena 2,5. karena ini bagus, buat 3 ton. Oke, 3 ton Dengan harga sekarang. dalam sebulan. Dengan Sebulan. harga sekarang berapaan? Kalau sawit sekitar Enggak, karet dulu, karet dulu. berkisaran 10. 10. Nah, Di mana tuh? Harga di Sumut kah, di kampung kalian di kah? kampung saya tinggal 10. Update ter 2023. Ya, 23. 10 ya? 10. Oke, 10 kali 3 ton. Bukan 3 ton. Kan 3 ton sebulan. Itu sawit 3 ton. Oh, karet dong. 800 kilo. Hah? 800 kilo. 800 kilo. Nah, 800 kilo kali 10.000 berarti berapa tuh? 8 juta lah sebulan. Sedikit ya? Ya sedikit lah. Enggak banyak berarti ya? 8 juta. 8 juta. Bentar, pas itu ya? Pas 8 juta. Sekitar 8 juta lah. 800 kilo 1 bulan kali. Kilo. 10.000 per kilo. Iya, 8 juta. Kalau sawit tadi 3 ton lah kita buat. 3 ton dalam 1 bulan. Terupdate sekarang. Terupdate sekarang 2000-an 1 kilo. Nah, Jual Indonesia ya? ya Indonesia. Berarti 6. Sekitar 6 lebih lah. 6 juta ya, kurang lebih. Iya. 6 juta. Dari sisi uangnya lebih banyak karet berarti ya? Dari sisi uangnya. Dari pengerjaannya lebih capek karet menurut opiniku. Ya, Opiniku ya. faktanya memang lebih kontinu karet. Ya, harus misalnya dalam seminggu itu minimal 3 kali seminggu Beres ya. beresnya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya sawit, nggak tentu memang. Dia Hmm. paling saat panen, kalau enggak saat pemupukan, melakukan pemiringan, Iya, pupuk. itu aja paling ya. Nah, yang ketiga paling perawatan. Kalau udah jalan produksi gitu kan kayaknya di perawatan kalau di masyarakat nggak begitu penting-penting kali. Nggak penting. Yang di otaknya kan cuan terus. Cuan, ya. Bisa panen. Ya, betul. Iya kan? Iya, betul. Kalau kita bicara di masyarakat ya beda kalau di perusahaan, perkebunan, PT gitu mungkin lebih intensif lah perawatannya. Iya, iya betul. Harus dicek dia semua, harus patroli. Pernah lihat ini nggak yang viral-viral itu? Yang ada video bawa sawit naik kayak speedboat itu berjejer, bawa berapa ton gitu ke Malaysia. Di mana sih itu? Lihat videonya? Ya pernah sih. Hah? Itu Di mana itu? sekitar Kalimantan itu. Nanti perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. oh udah dekat ya? Yang paling Kalimantan atas itu ya? Oh, di Malaysia harganya 4.000-an atau 5.000-an gitu. Pada zaman itu ya. Iya, udah lama sih Itu videonya. anjlok-anjlokan sawit lah itu. Waktu itu? Nah, Di bawah 2.000 atau di bawah 1.000? 1.000 lah. Nah, Jauh kali bedanya. nah, itulah waktu itu kan ada terjadi perubahan kebijakan itu lah. Entah ada kenaikan harga minyak goreng saat itu. Yang kemarin itu ya, Mm-mm. ya goreng langka gitu. udah langka, mahal, Mahal lagi. diakibatkan harga sawit yang tinggi Hmm. dan pemangku kebijakan buatlah kebijakan seperti itu. Enggak, sawit yang bahan mentah kita biji sawitnya murah, kita jual. Nah, iya. Tapi harga minyak Mahal. 1 liter 16-14 itu mahal. Kenapa bisa gitu? Ya, saya Ada juga- permainan kah? Kalau saya bilang ada permainan, nanti kan kita butuh data, butuh fakta. Oh iya benar. Kita nggak bisa. Tapi Cuma logisnya kalau logisnya, murah nah, biji sawit atau bahan mentah sawit, harusnya hasil akhirnya sebagai minyak goreng harusnya murah dong di pasaran. Harusnya. iya seharusnya Harus berbanding gitu, harus selurus lah dia. Iya. Berbanding lurus gitu. Iya berbanding seharusnya. Iya. Nah, masyarakat kan karena kita yang punya bahan mentah seharusnya kita. Nah, harusnya gitu. Nah, dan itulah seharusnya yang kita golok itu, kalau bisa kan kita ini pemilik produksi terbanyak dari minyak, lahan terluas dari sawit. Seharusnya Bukannya Malaysia ya? produksi tertinggi dia per hektarnya. Oh, Kalau- gitu. Kalau luasnya kita masih mega. Luas lahan kita. Oh. Jadi kalau dibilang
kita langka minyak goreng kan sudah Udah lucu ya. lucu. Diketawain negara tetangga lagi. Bukan negara, sesama kita aja udah saling ketawain. Iya. Masa kita kehausan di daerah perairan? Kurang lebih gitu ya. Iya. Aduh, kalau bandingkan sawit Malaysia dengan Indonesia, secara kualitas lebih bagus mana? Kalau secara kualitas menurut data dari tenaga ahli sih, ya saya juga nggak berani sih. Bilang Malaysia atau bilang Indonesia? Ya, nggak bilang Malaysia, bilang Indonesia. Cuman dari segi Kalau berbasis data gitu. produksinya Ah. masih kita kalah per hektarnya. Oh gitu. Kalau itu masih kalah kita. Kalanya gimana tuh? Coba Kalahnya lebih detail dulu. misalnya 1 ton itu mereka sudah sanggup per bulannya itu di atas 3 ton misalnya. Dari 1 hektar. 1 hektar. Oke. Bahkan mencapai 5 ton. Oh. Kalau kita kan masih yang bisa produksi 3 ton di atas itu atau 3,5 ton itu skala di bidang produksi yang dikelola oleh perkebunan. Iya, ya perkebunan. Kalau masyarakat biasa nggak sampai sih. sampai paling 2,5 Oh. 2 ton, bahkan di bawah 1 ton pun ada. Kalau perkebunan kan lebih intensif, Iya, perawatannya dijaga. Iya. Iya. Memang bisa dibilang kalau kualitas mereka lebih bagus ya. Kalau saya sih bisa dibilang lebih bagus, bisa enggak. Kalau informasi yang kamu dengar gitu sesama anak pertanian, Ya kalau saya menurut info memang mereka lebih bagus karena penggunaan teknologi mereka oh, dan penggunaan SDM yang memang disiplin itu. disiplin. Nah, terutama kan disiplinnya. Iya, Di iya. kalangan kita yang buat kita kualitasnya turun adalah kalangan, maaf bukan menyalahkan pihak-pihak yang tertentu lah. Karena di kalangan petani itu kan sering panen sebelum saatnya, buah mentah. Wah, udah diajar itu. Sementara buah mentah ini kan menurunkan rendemen kelapa sawit. Iya betul. Nah, rendemen ini sangat mempengaruhi kualitasnya nantinya. Baik dia di inti sawitnya, di minyak produksi akhirnya, itu sangat mempengaruhi. Dari tahap pengolahannya juga. Kalau buah mentah ketika dirontok itu enggak semua kena rontok dia. Nggak semua ya? Enggak semua. Bahkan dia masuk buah mentah ini, bahkan dia mau cuma kulit luarnya, kekikis saja dia. Oh. Enggak terontok buahnya ke janjang, ke pembuangan Iya, buang itu ya. buahnya bulat-bulat. Iya. Itu dia. Itu masalah di mesinnya kali atau gimana sih? Itu memang buahnya nggak bisa dirontok kalau dia buah mentah. Oh. Makanya kalau di kalangan pihak tertentu itu ada alat khusus Ngecek. ngecek. Ini udah layak nggak diproduksi gitu ya? Oh. Makanya di perusahaan itu ada tim quality Quality control ya, QC ya. kontrol khusus buah. Mereka akan ngecek kematangan buah berapa persen. Iya. Nah, ketika mereka dapat buah dicatat menurut data mereka itu mentah, itu akan Reject ya? dipulangkan. Reject ya? Reject, Reject. dipulangkan. Atau mereka kasih sanksi dengan harga terendah. Iya. Seperti itu. Itulah salah satu langkah mereka. Tapi apapun alasannya, Bro Jansen tetap pilih karet. Tetap karet. Suatu saat nanti kalau punya lahan sendiri, nanam karet atau nanam sawit? Karet. Kalau catatan, kalau saya sih catatan. Punya lahan sendiri gitu. Lahan sendiri, kalau lahannya sedikit, saya tanam karet. Kalau lahannya luas, biar bisa saya kontrol, pengerjaannya mudah ya bisa beralih ke sawit. sawit. Nah, Ada tertarik dengan produk lain nggak selain karet atau sawit gitu? Suatu saat nanti kalau kamu punya lahan gitu. banyak. Ada bahan apa lagi nih? Pertanian apa yang pengen kamu tanam gitu? Ya, saya tertarik di inilah di bidang hortikultura Apa itu? seperti cabai. Oh, cabai. Cabai ini kan sering menguasai pasar seperti pedasnya ini. Baik. Kadang harganya fantastis dia, Kadang down. kadang daun. Cuman kalau kita dapat ilmunya kan kita bisa kuasai pasar. Iya sih. Iya, Kita iya, bisa iya. seimbangkan kapan harga itu naik, Ah. kapan kebutuhan pasar itu meningkat, kita Iya, iya. seimbangkan. Oh. Dengan catatan kan kita tetap. Benar. Nah, cuman ketika kita jadi pelaku ini kan kita butuh batangan dulu. Misalnya kayak ada kebun karet dulu lah. Kita Iya, nggak bisa iya. berpatok dengan apa ini cabai ini, Cabai. nggak bisa. Tapi untuk sehari-hari lebih bisa berjalan hasilnya karet tuh gitu ya. Iya, Karena sih. mingguan bisa dia Mingguan, weekly bisa ya. dijamin mingguan. Iya, mingguan. Kalau sawit kan 2 minggu kan.
Iya, 2 kali sebulan. Dan Tapi- sawit juga kan kebutuhan untuk pupuknya itu sangat tinggi. Kosnya besar di situ dia. Kos ya. Nah, Kalau karet nggak malah ya, nggak terlalu nggak terlalu ya. di bawah sawit lah. Iya, benar. Karena kita perhatikan di daerah-daerah atau yang kita alami, kalau sawit tidak kita lakukan pemupukan secara rutin akan sangat mempengaruhi ke buah. Iya, jelas. Pasti buahnya mengalami track kalau bahasa pertanian atau penurunan. Iya. Nah, kalau karet ya bisa dibilang nggak terlalu nampak dia. Paling dia kelihatan nanti setelah berapa tahun atau ketika dia sudah mengalami gugur daun, Iya. penurunan hasil. Iya betul. Itu dia. Tapi secara overall ada plus minusnya lah karet sama Ya, ada sawit plus sih. minusnya. Ada plus minusnya ya. Makanya saya bahas tadi tergantung luas lahan. Tergantung. Tapi kalau 1 hektar tetap Tetap pilih karet. karet. Semua 1 hektar di situ. Iya. Nggak campur yang lain. Nggak campur. Oke. Cuman kalau kita punya luas lahan 5 hektar ke atas, Bisa campur. sawit lah. Karena kan kita bisa kontrol, gampang kontrolnya. Lebih gampang. Kalau karet kan kalau misalnya kita mandiri lah. 5 hektar menderes itu. Menderesnya kan kita Mati kali, Bos. tinggal Berapa orang sendiri. itu? Nah, bisa sih dikerjakan sama orang. Tapi udah berbagi hasil ya. Enggak sih. Iya. Kalau misalnya sawit kan paling yang kita bebankan biaya panen. Benar, dipanen doang nih ya. Biaya panen doang. Tapi kalau 1 hektar, apple to apple, pilih karet ya. Karet, ya. Kalau aku tetap pilih sawit. Sawit. Pilih sawit. Tapi tetap di situ pilihannya ya. Iya, tetap. Karet ya. Semoga suatu saat kamu jadi pengusaha pertanian karet lah ya kan. Terus kita sebelahan pula tuh ya kan. Aku sawit gitu. Ya betul. Semoga lah ya kan. Ya amin lah. Tapi sekarang mengumpulkan cuan dulu modal ya. Cuan. Kalau saya sekarang itu fokus ke cuan dulu lah. Cari modal. Belum ada kepikiran untuk married belum. Belum. Karena Itu nanti lah ya. tidak, belum bisa dipastikan lah. Belum ada pastikan dulu. Fokus cari cuan aja lah. Cuan dulu lah. Oke. Thank you Pra. Kita berbeda pendapat. Aku karet. Aku sawit. Kamu karet kan? Iya. Oke. Thank you. Tetap kita memajukan pertanian. Sip.